Ya, halo, jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Saya bernama Andi Yulianto dari Manajemen Informatika Sore 2018. Dan ini adalah makalah saya, dan ini daftar isinya. Di sini ada abstrak, daftar isi, kata pengantar, dan bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang masalah, tujuan, rumusan masalah. Di pembahasan ada di bab 2, yaitu ada saluran pemasaran dan jaringan nilai, 2 arti penting saluran, dan ketiga perkembangan saluran, dan 4 saluran hibrida, dan kelima memahami kebutuhan pelanggan, keenam tipe-tipe pembelanjaan, dan ketujuh jaringan nilai. Dan di sini ada 8 peran saluran pemasaran, ke-9 fungsi aliran saluran, ke-10 tingkat saluran, dan ke-11 saluran sektor jasa. Di bab ketiga adalah penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Di sini ada bab 1 pendahuluan dari latar belakang masalah. Di sini ada agar berhasil melakukan penjaan nilai dibutuhkan pengantaran nilai yang berhasil pula. Semakin banyak pemasaran holistik menganut pandangan jaringan nilai terhadap bisnis, mereka alih-alih membatasi fokus pada pemasok, distributor, dan konsumen, mereka justru mempelajari keseluruhan rantai pasokan yang menghubungkan bahan mentah, komponen, dan barang manufaktur, serta memperlihatkan bagaimana semuanya itu bergerak maju menuju konsumen akhir. Dan tetapi perencanaan bukanlah apakah rancangan, pengelolaan, dan komunikasi, melainkan apa yang harus disampaikan kepada siapa dan seberapa sering. Namun semakin lama menjadi semakin sulit karena semakin banyak perusahaan berteriak untuk menarik perhatian konsumen yang semakin terbagi. Untuk menjangkau pasar sasaran dan membangun efektivitas merek, pemasar holistik semakin kreatif memanfaatkan banyak bentuk rancangan. Dan di sini ada tujuannya. Tujuan penulisan makalah yang utama ialah untuk memenuhi kriteria tugas mata kuliah manajemen pemasaran atau untuk memberikan informasi dari berbagai sumber pustaka yang sudah dipelajari secara tradisionalis penyusun, sehingga pembaca dapat lebih mengerti. Dari materi ini yang berjudul merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Di sini ada rumusan masalah, itu ada 3. 1. Apa itu saluran pemasaran? 2. Bagaimana cara kerja rancangan pemasaran terintegrasi? 3. Seberapa penting saluran pemasaran terintegrasi? Dan kita masuk ke bab 2 pembahasan. Di pembahasan kali ini yaitu ada beberapa ya. Dan ini dia A, saluran pemasaran dan jaringan nilai. Apa itu? Sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk dimakan atau dikonsumsi. Dan ini adalah B, arti penting saluran. Apa itu yang dimaksud? Yaitu sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh
sebuah perusahaan, dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi manajemen. Dan salah satu peran utamanya yaitu mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Saluran pemasaran tidak hanya melayani pasar, tetapi mereka juga harus membentuk pasar. Dan kita masuki yang C, perkembangan saluran. Perkembangan saluran itu adalah perusahaan baru biasanya memulai beroperasi sebagai perusahaan lokal yang menjual di pasar yang cukup terbatas dengan menggunakan perantara yang ada. Jumlah perantara semacam itu cenderung terbatas, seperti beberapa agen penjualan, produsen, pedagang, grosir, pengecer yang sudah mapan, perusahaan truk, dan gudang. Di sini ada D, saluran hibrida. Si hibrida ini adalah pelanggan mengharapkan integrasi saluran yang ditentukan karakternya oleh fitur-fitur seperti kemampuan untuk memasang produk secara online dan memilih di lokasi eceran yang nyaman. 2, yaitu kemampuan untuk membelikan produk yang pesan secara online ke toko pengecer terdekat. Dan ketiga, ada hak untuk menerima tawaran diskon dan promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. Dan di sini ada dia preset Munas yang sependek berpendapat bahwa di banyak pasar membeli dibagi 1 dari 4 kategori, dan konsumen dapat memilih saluran yang mereka sukai berdasarkan sejumlah faktor: harga, pilihan produk, dan kenyamanan pilihan saluran, dan juga tujuan belanja mereka. Dan ini ada tipe-tipe belanja. Tipe belanja itu ada 4, yaitu pelanggan jasa atau likuiditas yang memperhatikan keragaman dan kinerja produk di toko. Kedua, ada pelanggan harga atau nilai yang paling cepat membelanjakan uang mereka dengan bijak. Dan ketiga, pelanggan dengan hubungan yang dekat. 4, merupakan pelanggan yang terutama mencari toko yang sesuai untuk mereka atau anggota kelompok di mana mereka ingin menjadi anggota. Dan G adalah jaringan nilai. Dan jaringan itu meskipun demikian mulai perusahaan harus memikir pasar sasaran, kemudian merancang rantai pasokan kembali ke belakang dari titik itu. Pandang disebut perencanaan rantai permintaan. Dan perusahaan lebih menyadari adanya gangguan di semua tempat dalam rantai pasokan yang dapat menyebabkan biaya, harga, atau pasokan tiba-tiba bertambah. Dan kita melakukan peran saluran pemasaran. Apa itu? Perantara produsen seringkali bisa mendapatkan aktivitas dan efisiensi dalam melakukan penjualan melalui kontak, pengalaman, spesialisasi, dan skala operasi mereka. Dan I, fungsi aliran saluran. Dari fungsinya itu adalah berfungsi menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa mereka yang memerlukan atau menginginkannya. Beberapa fungsi itu ada fisik, hak milik, promosi. Dan C itu ada tingkat saluran. Di tingkat saluran ini, produsen pelanggan akhir merupakan bagian dari saluran. Jumlah tingkat perantara digunakan untuk menentukan panjang saluran. Berikut akan diilustrasikan beberapa saluran pemasaran barang konsumen dengan pajak yang beragam.
Dari sini kita ada 3, yaitu saluran pemasaran konsumen, dan kedua saluran pemasaran industri, dan ketiga ada saluran aliran terbalik, dan K adalah saluran sektor jasa. Saluran ini tidak terbatas pada distribusi barang fisik. Produsen jasa dan ide juga menghadapi masalah membuat jasa mereka tersedia dan dapat diakses oleh populasi sasaran. Dan kita menuju ke L, keputusan rancangan saluran. Dari perancangan sistem saluran, pemasaran membutuhkan analisis kebutuhan konsumen, menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan konsumen. Dalam rancangan saluran pemasaran, pemasar harus memahami tingkat output jasa diinginkan pelanggan sasaran. Saluran menghasilkan 5 output jasa, yaitu ada ukuran lot, di sini ada menentukan tujuan dan hambatan, 3 ada mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama, dan keempat ada syarat dan tanggung jawab anggota saluran, dan kelima ada mengevaluasi alternatif utama, dan 6 kriteria kendali dan adaptif. Di bab penutup ini saya mencari kesimpulannya dari makalah. Dengan mempunyai rancangan, pengelolaan, dan saluran pemasaran yang baik, perusahaan akan mampu mewujudkan pendistribusian yang lancar, serta akan mempunyai jaringan pemasaran yang luas. Penetapan harga pengurusan tergantung pada apakah perusahaan menggunakan pedagang massal atau butik berkualitas tinggi. Dan apabila keputusan rancangan saluran sudah tepat, maka dapat diambil keputusan manajemen saluran yang tepat dan sesuai dengan kondisi di pasar. Dari saran saya di makalah yang saya buat, yaitu saluran pemasaran ternyata penting dalam manajemen pemasaran agar produk yang dihasilkan produsen dapat sampai di tangan konsumen. Untuk di keputusan dalam rancangan saluran dan manajemennya diperlukan perancangan dan pengelolaan yang terintegrasi agar sesuai dengan peran saluran komunikasi itu sendiri. Dan demikian, itulah isi makalah dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.